Pada siap nih Gus, tangannya udah pada ngangkat semua nih Gus. Sudah siap Sobat Gus Imin? Kita masuk di segmen 4, jawab Min. Di segmen ini mungkin kita pilih yang dekat-dekat ya Zal ya. Dari tadi jauh-jauh mulu. Sabar, ya. Oke. Kita siap-siap dulu. Oke. Ini yang lesehan ya, tadi yang duduk-duduk, yang Lesehan berdiri-berdiri ya, yang udah. lesehan. Yang lesehan kita kasih kesempatan. Nad udah siap milih Nad? Aku milih ya. Oke, satu yang ketiga, turun dulu. Iya. Ini sekeliling lesehan ini, siap-siap. Satu yang ketiga, satu. Oke, silakan. Oke, boleh Kang. Silakan. Kang, waktunya 1 menit ya. Untuk bertanya dijawab 2 menit. Jadi pertanyaannya langsung aja. Oh, langsung aja. Ya, Silakan, baik, terima Kang. kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Mungkin langsung saja ya kepada pertanyaannya mengenai arah koalisi perubahan. Kebetulan Caimin adalah sebagai Ketua Umum PKB dan sampai saat ini PKB masih berada di dalam pemerintahan. Dan salah satunya Nasdem. Dan partai yang berada di luar pemerintahan itu hanya PKS sebagai oposisi. Dan saya sebenarnya mau nanya, yang mau dirubah dari koalisi ini seperti apa Caimin? Karena kakak Caimin itu masih sebagai menteri. Dan menteri kehutanan itu masih menjabat juga. Dan menteri pertanian kemarin baru ditangkap OTT. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau bertanya mengenai kasus pelanggaran HAM. Jujur saya ini mau memberikan kepastian kepada warga negara khususnya Pak Prabowo. Karena saya nggak mau, kasihan Pak Prabowo itu setiap mencalon selalu diberikan kayak isu pelanggaran penjahat HAM. Sampai sekarang Pak Prabowo itu belum dilakukan penyidangan. Kalau emang terbukti, apa sih langkah konkret dari koalisi perubahan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pak Prabowo? Karena seperti itu, memberikan kepastian hukum. Karena jujur, saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, saya mengatakan sebenarnya Pak Prabowo itu tidak bersalah. Karena belum ada putusan yang menyatakan beliau bersalah. Itu pendapat saya, karena belum ada. Hanya saja selalu dikait-kaitkan karena Pak Prabowo itu bawahannya dari Pak Wiranto. Mungkin seperti itu Caimin, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja. Kamu habis nyelepet mau kabur di sini dulu. Pertanyaan apa saja aman di sini. Bebas. Jadi nggak usah takut. Pertama, tapi memang 2 pertanyaannya sulit-sulit ini. Aku disuruh ngadep ke sini. Pertanyaan pertama soal koalisi. Ya, PKB ini pengusung Pak Jokowi 2 kali. Karena dulu kita melihat Pak Jokowi adalah kita. Nah, sekarang saya nggak tahu. Dulu kita sepakat 2 periode itu 2 kali kita usung. Nah, soal kemudian hari ini saya mengambil jalan perubahan. Yang pertama tentu itu tuntutan. PKB itu kalau di koalisi, tanya Pak SBY, tanya Pak Jokowi. Kalau sudah koalisi itu komit. Tapi begitu sudah mengambil jalan, ya kita tetap akan lurus kepada pilihan perubahan. Soal kemudian menteri ada di dalam atau tidak itu hak presidensial, urusan presiden dan menterinya. Saya sudah tanya menteri PKB yang ada di kabinet, kamu mau terus di situ atau mau ikut di luar pemerintahan, silakan hubungan Anda dengan presiden. Karena presiden adalah, menteri adalah hak prerogatif presiden. Karena itu no problem, perbedaan pandangan, perbedaan cara berbuat, tapi yang jelas pilihan PKB hari ini adalah pilihan terbanyak rakyat Indonesia yaitu perubahan. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM. Nah ini masalahnya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, banyak media yang sudah mencatat bahwa akhirnya pelanggaran HAM tahun 98 itu sudah diputus oleh Dewan Militer. Dewan Kehormatan Militer. Nah, mestinya kalau disebut pelanggaran HAM ditindaklanjuti dengan peradilan HAM. Nah, kalau itu insya Allah itu sebagai wujud dari
memastikan hukum di tanah air kita. Sehingga mau tidak mau peradilan HAM dalam semua, bukan hanya satu, semua, akhirnya nanti setelah keputusan pengadilan akan ada namanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Setelah keadilan hukum terwujud. Nah karena itu ini menjadi agenda nasional yang insya Allah amin yang akan mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik semua itu. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Kang. Cukup, Kang. Kang siapa namanya, Kang? Kang Ziad. Kang Ziad. Oke, terima kasih, Kang Ziad. Semoga Kang Ziad sedihnya nggak nangis-nangis di TikTok, Kang ya. Request. Nggak, itu nanti. Ukurannya nggak ada yang kecil. Oke, ini. Oh, ini Fast nih. Fast. Sahabatnomics. Oke. Jadi akrab dilihat-lihat ya. Oke, terima kasih Kang. Boleh tepuk tangan dulu? Ninggalin masker si Akang. Oke. Tadi kita di mana? Di sini ya? Iya. Kita geser ke sini ya Nada. Oke. Rizal siap milih ya. Oke, waduh ini serem-serem ini. Kayaknya Sabar, butuh. sini dulu. Kayaknya ini buat di Bandung butuh selepet iminnya jilid 2 sih kayaknya Zal. Iya Smart nih, banget. banyak nih. Oke. Ku mulai hitungnya ya. Oke. Satu, turun dulu semuanya. Turun dulu. Turun dulu ya. Satu. Kang yang angkat apa tuh? Yang hijau-hijau tuh Kang. Boleh Kang, ke depan Kang. Ini nih, Gus, sudah ada yang maju Gus. Boleh dikasih jalan dulu teman-teman buat ke depan. Oke, silakan Kang. Kang, waktunya 1 menit Kang ya. Langsung ke pertanyaannya aja Kang. Langsung aja. Langsung aja ke pertanyaannya Kang. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Aris. Jadi saya dari. Suaranya. Oh ya, saya dari Bandung. Aris. Ya. Ya. Jadi kan sekarang kan tadi juga sempat dibahas ya soal konsep industrialisasi yang dipakai sekarang itu hilirisasi gitu. Tapi sebenarnya kan industrialisasi itu tidak harus bahan bakunya ada di negara tersebut kan. Kita bisa contoh di Korea, mereka membangun negaranya dengan industri baja, sedangkan mereka nggak punya sumber tambang baja gitu ya. Nah, jadi saya juga sempat dengar kenapa Indonesia pilih konsep hilirisasi karena konglomerat-konglomerat yang ada, elit bisnis yang ada di Indonesia sekarang itu paling mudah akan mendukung konsep industrialisasi melalui hilirisasi. Karena mereka selama ini memiliki aset-aset berupa konsesi, HGU, dan lain-lain. Nah pertanyaan saya, di konsep reindustrialisasi yang akan Bapak tawarkan, apakah reforma agraria juga masuk dalam di sana gitu ya? Apakah lahan akan diredistribusi dan akan menjadi kapital untuk membangun industri gitu? Mungkin. Oke, terima kasih Kang Aris. Gus, silakan Gus. Ya, sebetulnya kalau mau fair ya, hilirisasi itu harusnya ditindaklanjuti dengan industrialisasi. Di mana misalnya nikel, tidak kemudian bahan mentah nikel setengah mateng baru diekspor. Bisa jadi dilanjutin sampai industri pada sendok, jadi alat, jadi mesin, jadi macam-macam. Itu ujung dari hilirisasi adalah industrialisasi. Nah, pada saat kita melakukan hilirisasi hanya hilirisasi titik kayak nikel yang Pak Tom sebut tadi, nikel menjadi setengah jadi, Pak nikel setelah jadi nikel kemudian di bahan baku nikel untuk setengah jadi itu namanya apa itu? Mate. Nikel mate ini ekspor. Yang parahnya lagi yang membuat hilirisasi negara Tiongkok yang mengekspor kepada negara Tiongkok akhirnya ya itu aja. Nggak ada kesempatan yang lainnya. Nah, kembali ke soal reindustrialisasi. Reindustrialisasi itu
kita bisa menyiapkan beberapa perangkat dasarnya. Kemudahan investasi, kepastian hukum, tidak ada biaya ekonomi yang tinggi, semacam pungli dan seterusnya. Tapi yang paling prinsip adalah industrialisasi ada dua, padat karya, padat modal. Yang paling penting untuk segera kita lakukan, mau bahan bakunya dalam negeri atau luar negeri, adalah industrialisasi padat karya. Yang banyak bisa merekrut sebanyak mungkin tenaga kerja. Daripada padat modal, pertumbuhan ekonomi boleh tinggi, tapi begitu sampai pada padat modal, maka nggak akan ada tenaga kerja yang direkrut. Makanya banyak daerah-daerah provinsi yang tambangnya kaya, tapi pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi tidak ada penyerapan tenaga kerja. Makanya penduduk lokalnya menjadi gigi jari. Kira-kira itulah yang reindustrialisasi, yang merawat sekaligus merekrut tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih Gus Imin. Terima kasih Kang Aris. Oke, siap. Terima kasih Kang Aris. Kita lanjut kemana nih Nat? Sini nih. Lanjut. Sini dulu ya. Boleh Nat. Oke, turun dulu tangannya teman-teman. Turun dulu, turun dulu. Turun dulu. Satu yang ketiga nanti dari nada ya. Oke, turun dulu, turun dulu. Satu. Silakan Mas topi hijau. Oh iya, serong-serong tuh belum. Nanti habis ini kita serong-serong ya. Silakan. Siap. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nama saya Yusuf Ikrom dan ngapunten Gus, saya sebenarnya di sini pendukung nomor 3. Nah, bukan tanpa alasan Gus saya dukung nomor 3 karena relate dengan apa yang saya rasakan di daerah saya di Cilacap. Nggih, saya asalnya dari Cilacap Gus. Nah, pertama kemiskinan Gus, kemiskinan dan program kerja. Nah, Jawa Tengah memang sudah kita tahu ya, provinsi termiskin di Indonesia. Banyak sekali masyarakat ataupun orang-orang yang tidak bisa lanjut kuliah Gus. Dan karena miskin itu tadi, sehingga langsung kerja. Dan kerjanya pun dengan calo Gus. Kebanyakan di Karawang, di Cikarang dan Bekasi Gus. Nah, kalau beruntung ya dapat calo, itu langsung kerja. Tapi kalau nggak beruntung, ya buntung Gus, rugi. Kemudian solusi dari 03 Gus ya, itu ada SMK gratis dan bisa disalurkan kerja. Nah, solusi dari jenengan gimana Gus? Itu pertama. Kemudian terkait pendidikan Gus. Nah, saya membandingkannya dengan program kerja nomor 3 Gus, kayak pendukung 3 gitu ya. Nah, dari 03 di pendidikan ada namanya satu keluarga miskin, satu sarjana. Nah, sampai sekarang saya masih cocok dengan itu Gus. Karena apa? Ya karena tadi relate dengan apa yang saya rasakan. Di desa saya banyak orang miskin sehingga tidak bisa lanjut ke kuliah gitu Gus. Nah, barangkali jenengan ada solusi konkret gitu Gus. Barangkali nanti di bilik saya bisa membelokkan coblosnya gitu. Oke. Amin. Kemudian, Cukup. ini masih banyak Gus, soalnya penting. Kemudian Satu lagi aja Mas ya. menyambung tadi ada salah satu mahasiswa yang menyuarakan keresahannya terkait dengan ketimpangan antara kampus yang di bawah Kemenang dan juga di bawah Kemendikbudristek. Nah, kebetulan saya juga lintas Gus. Saya sekarang sedang berkuliah di Unpad, Magister Farmasi. Sebelumnya saya kuliah di UIN Malang, kan di bawah Kemenak. Dan memang yang saya rasakan sangat timpang sekali Gus. Banyak yang kecemburuan lah, terutama terkait dana penelitian dan juga dana organisasi. Mohon diperhatikan lagi Gus. Oke, Mas, waktunya Satu terbatas. lagi, Enggak, Mas. Penting. Mas, Nah, waktunya terbatas. Kayaknya cukup Mas ya. Mas sudah 3 pertanyaan, penanyanya. Satu lagi penting. Penanyanya banyak Mas. Gus, satu lagi Gus. Mas. Oke. Mas. Kenapa saya harus milih jenengan Gus? Dan juga saya boleh dikenalin nggak Gus dengan putrinya jenengan? Malah nggak penting ternyata yang terakhirnya Penting Mas ya. Terima kasih Gus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Yusuf Ikram. Pertama soal penanganan pendidikan yang SMK gratis, kemudian lanjut kerja. Jadi wajib belajar yang akan kita terapkan ini salah satunya ya SMK, sama. SMK wajib belajar itu bagian dari 18 tahun wajib belajar. Yang itu salah satunya adalah bagaimana agar lulusan sekolah menengah dan termasuk lulusan S1 nanti memiliki link and match dengan dunia kerja. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana pendidikan kita ini menjadi eskalator yang nyambung dengan peningkatan kualitas hidup serta kemampuan ekonomi keluarga. Dari keadaan itu, Amin berkesimpulan bahwa kita harus berani menggelontorkan anggaran yang besar dan memadai. Karena begini, 20% APBN dari kewajiban Undang-Undang Dasar 45 sepenuhnya belum dilaksanakan. Karena masih dimasukkan dalam fungsi-fungsi pendidikan di kementerian lain. Nanti kita akan, ini termasuk jawab yang terakhir, nanti dari seluruh dana-dana yang masih dititipkan kelembagaan yang enggak terlalu nyambung dengan pendidikan dikumpulkan. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan pendidikan umum dan Kementerian Agama, pendidikan SMK dan dunia kerja, tidak ada lagi ketimpangan swasta dan negeri. Jadi kita akan imbangkan. Tidak ada lagi yang namanya liberalisasi pendidikan sehingga semakin menumpuk yang namanya kesenjangan kapasitas dan kemampuan lembaga pendidikan. Karena itu insya Allah justru kita akan lakukan satu kesatuan rangkaian dari pendidikan kelas menengah, S1 sampai dunia kerja menjadi satu kesatuan link and match. Bersama komitmen pendidikan inilah insya Allah para lulusan SMA menengah maupun S1 akan match dengan dunia industri dan lapangan kerja sekaligus kemampuan mandiri dalam kewirausahaan dan entrepreneur. Termasuk 5% dari APBN kita jumlahnya sekitar 150 triliun itu memang kita fokuskan kaum muda termasuk mahasiswa dan seluruh kaum muda yang ingin gelut di bidang entrepreneurship. Insya Allah tertangani dengan baik. Saya kira itu untuk mengatasi ketimpangan lapangan kerja kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Cukup. Moga-moga pindah pilihan jadi amin. Amin. Oke, kita yang sini Nadia. Yes. Oke. Oke, Aku hitung ya. oke. Oke, turun dulu Turun semua dulu, tangannya turun dulu, ya. turun dulu, turun dulu. Turun dulu ya. Turun dulu. Turun dulu. Teman-teman turun dulu tangannya. Oke. Kalau nggak turun kita susah mulainya. Oke. Oke. Lanjut Nat. 1, 1, 1. Silakan Zal. Teh boleh yang di belakang teh, yang pakai kacamata. Iya, mangga teh. Iya, teteh mangga. Mangga teh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Ibu Leni, hanya sekedar ibu rumah tangga biasa. Tapi saya punya keluhan, tolong selepet ya masalah sekolah dana bos Pak ya. Jadi ini tuh penyalurannya itu seperti apa? Kalau dana bos itu untuk apa? Jadi sekarang tuh semakin samar, semakin tidak jelas. Karena yang saya rasakan anak saya yang sekolah di bernaung di Depag masih tetap harus membeli buku paket yang harganya sampai di atas 500.000. Itu kan bukan, jadi ya saya terus terang sekolah anak saya di MIN, madrasah negeri.
Tapi anak saya tetap harus beli buku paket. Itu kan ada dana BOS. Terus penyaluran dana BOS itu kemana? Saya harus tanya kemana? Kalau saya tanya di sekolah semua juga pada nggak berani. Makanya saya ini kesempatan kesini sekarang itu saya tuh pengen ngomong itu. Tolong selepet depan. Biar anak saya, anak-anak kita semua itu bisa sekolah. Katanya sekolah gratis, katanya anak-anak harus pintar. Tapi dengan biaya buku yang mahal, ada bisa pinjam di perpustakaan. Sekarang pinjam siang, sore harus dikembalikan. Malah mau belajar gimana? Hah? Nah itulah gitu, tolonglah selepet gitulah. Ya itu saya sampai emosi dengan masalah itu benar terus terang. Jadi ketidakadilan masalah dana BOS mana gitu. Dengan jatah anak SD itu 1 juta sekian, kemana penyalurannya gitu. Sedangkan buku aja harus beli. Gitu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ibu. Kerasa Ibu emosinya Bu. Ini belum pemilu saya sudah diselepet ini. Ya, terima kasih Bu. Jadi nanti kalau amanah itu diberikan kepada kami tentu kita akan tata ulang semua. Termasuk bagaimana menghindarkan atau menghilangkan ketimpangan antara satu sekolah negeri dengan swasta, antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan, termasuk dalam hal khususnya penyaluran BOS. Karena pada dasarnya ini ada 2 sebab, sistemnya yang harus dibenahi dalam hal penyaluran BOS ini. Yang kedua oknumnya yang nggak fair di dalam penyaluran ini. Setiap semester itu kita itu selalu harus mengumpulkan kakak, terus akte kelahiran anak. Itu buat apa? Kan katanya ada komputer, harusnya nggak usah diminta lagi dong kalau ada komputer. Berarti nggak benar itu administrasinya. Ya itu setiap betul, tahun itu. betul sekali. Dan yang lebih parah lagi, yang direpotkan bukan hanya orang tua, gurunya juga repot. Jadi guru itu udah gajinya pas-pasan, waktu sibuk ngurus administrasi. Termasuk ini kan sama dengan pemerintah dan negara mengadu domba wali murid dan guru. Ya kan? Makanya saya sudah diskusi sama Mas Anies, guru harus dihilangkan dari beban apapun termasuk kesejahteraan dan administrasi, tugasnya hanya satu, membimbing dan mendewasakan serta mencerdaskan anak didik. Perhatian negara dan pemerintah harus total, karena apa? Alhamdulillah kita ini lahir dan dibesarkan oleh guru dan jadi orang kalau kita mau berterima kasih kepada guru. Setelah itu orang tua juga harus diberi saluran yang tepat menyampaikan berbagai keluhan dan masalahnya sehingga sistemnya harus kita benahi Bu. Insya Allah menangkan dulu Bu, kita benahin langsung Oh itu. jelas Pak, keluarga saya semua nomor 1. Amin. Hatur nuhun Terima kasih Ibu. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dikasih buku. Sudah 6 tahun memendam emosi, saatnya perubahan. Ibu tadi masalahnya buku. Ini buku bekas dari bahan daur ulang. Buku yang luar biasa menyelamatkan lingkungan kita. Kaosnya habis. Terima kasih Ibu, hatur nuhun. Oke, kita yang di sini ya. Kita yang di sini ya. Oke, satu yang ketiga ya teman-teman ya. Turun dulu tangannya, turun dulu. Satu yang ketiga, nanti ada yang pilih. Iya. Satu. Ayo loh. Oke. Laki atau perempuan? Perempuan. Oke. Mbak yang belakang. Ya. Itu, oke. Boleh teh, ke depan teh. Ya. Ya, siap. Ya.
Silakan Teh. Teh waktunya 1 menit Teh ya. Grogi. Halo Cak, nama saya Susi. Saya karyawan swasta, saya kerjanya di Jakarta. Yang mau saya tanyakan sebenarnya mungkin tidak relate langsung sama saya, tapi jadi kemarin itu saya habis nonton, grogi, maaf. Jadi kemarin saya habis nonton investigasi terkait dengan, mungkin ini berkaitan sama hilirisasi juga Pak Tom. Banyak dibahas ya gitu. Terus counter dari yang lain itu kan selalu bilang kalau kita nggak pro hilirisasi, kita nggak pro sama pertumbuhan ekonomi, nggak pro juga sama menciptakan lapangan kerja gitu. Kita selalu bicara pertumbuhan ekonomi kadang-kadang tapi kayak kita lupa sebenarnya sama apa yang kita lakukan itu efeknya seperti apa sama lingkungan. Yang saya tonton kemarin itu ibaratnya nih pemerintah tuh memberi akses khusus untuk pemain-pemain yang main di industri nikel ya saat ini yang lagi hot dibahas gitu. Sampai-sampai yang terjadi tapi di tempatnya gitu, kita kan jauh ya, kita nggak ngerasain. Tapi di tempatnya buat saya tuh, saya sakit hati sebenarnya. Saya nggak ngerasain tapi saya sakit hati karena ternyata orang-orang di sana tuh jadi kayak second class citizen. Itu rumah mereka yang duluan di sana. Terus pemain-pemain industri ini datang ke sana, bikin pabrik, bikin smelter, terus mencemari lingkungannya, air minumnya dicemarin, makanannya dicemarin, tanahnya dicemarin. Terus di sini di kota kita ngomongin pertumbuhan ekonomi, tapi kan kita nggak bisa kayak gitu. Kayak jujur saya sakit hati lihat itu dan kalau saya ingat waktu kecil dulu juga pernah ada kejadian pencemaran limbah segala macam tuh di mana ya yang ikan-ikannya tuh banyak tercemar dan juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Nah, apa komitmennya nanti ke depannya Cak? Karena yang udah-udah kita taunya sebenarnya pemain industri itu selalu dapat kayak ekstra akses untuk bisa melakukan apa yang mereka mau lakukan. Ngomongin limbah, saya tahu lah selama ini juga pasti limbah itu masih sembarangan dibuangnya gitu. Apa regulasi yang bisa dibuat supaya oke, kita secara ekonomi bertumbuh tapi kita juga memberdayakan orang-orang di sekitarnya dan kita nggak pelan-pelan ngebunuh mereka gitu. Itu, thank you. Luar biasa Susi. Maaf suara udah mulai habis. Jadi luar biasa ini pertanyaan sekaligus gagasan ya bahwa pembangunan yang eksploratif yang kemudian hanya mengedepankan aspek-aspek yang bersifat pertumbuhan ekonomi tapi sebetulnya pertumbuhan palsu. Itu yang disebut sebagai pengerukan sumber daya alam yang ugal-ugalan. Tidak mengedepankan aspek-aspek penting dari prinsip pembangunan. Jadi kami nanti kalau insya Allah diberi amanah, Anies Muhaimin akan mengedepankan semua pilihan pembangunan itu pada prinsip dasarnya adalah keadilan. Keadilan ekologis, keadilan sosial, keadilan antar generasi, keadilan iklim, keadilan antar daerah. Ini penting. Karena pertumbuhan ansih, pertumbuhan saja ternyata tidak ada kaitannya. Misalnya ekonomi di Sulawesi Tengah, pertumbuhannya hingga 13%, jauh di atas pertumbuhan nasional. Tapi penganggurannya sangat tinggi, kemiskinannya cukup tinggi. Ini yang namanya ugal-ugalan. Artinya yang diterima dari kerusakan lingkungan dengan yang dinikmati oleh masyarakat sekitar akhirnya tidak imbang. Dan itulah yang disebut sebagai kegagalan cara melakukan pembangunan nasional. Sehingga keadilan akan menjadi terabaikan. Tapi itu okelah masa lalu, amin menang prinsipnya kita harus melakukan tobat ekologis agar kita menyelesaikan masalah itu. Kenapa tobat ekologis? Saya bersyukur mendapatkan pasangan namanya Anies Baswedan. Insya Allah etika akan menjadi prinsip utama. Apa yang disampaikan Susi, komitmen tadi adalah komitmen pada etika pembangunan, etika lingkungan, etika sosial. Yang itu semua adalah insya Allah konsisten antara prinsip, policy dan praktek pembangunan. Ini luar biasa Susi, tepuk tangan untuk Susi. Ini menunjukkan kita semua ini sudah sadar
tidak ada gunanya pertumbuhan yang menghancurkan generasi dan lingkungan yang masa yang akan datang. Saya sama Pak Tom saking seringnya ngomong itu, ada tuh yang nantang berdebat gara-gara ini. Saya nggak usah mention, nanti di replay aja di Twitter saya. Apa? Padi apa? Ilmu padi. Ilmu padi bosku. Oke, jadi itulah prinsip etika penting. Karena etika itu sumber dari segala sumber hukum. Tadi seorang ahli hukum menyampaikan, boleh saja secara konstitusi semua proses dilaksanakan. Tapi ketika etika dilanggar, maka akan menjadi kerugian cacat seumur hidup bagi perjalanan bangsa kita. Etika lingkungan, etika sosial, etika konstitusi termasuk lingkungan. Apalagi disiplin kita rendah. Ada sih aturannya yang namanya analisis dampak lingkungan. Tapi sejauh mana disiplin melaksanakan itu? Semua bisa main ordal-ordalan kok. Nah, sekali lagi kita tegakkan pembangunan melalui etika lingkungan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima Mbak kasih. Susi. Mbak Susi. Terima kasih. Oke, ini sampai Gus Imin soal Saya dapat bisikan dahsyat. apa tuh Gus? Kalau lagi mau bikin industri pemerintah, tolong sebelum industri itu bermanfaat kepada orang-orang yang lain, industri di sekitar itulah masyarakat yang harus mendapatkan kebaikan dan kenikmatan dari itu. Tepuk tangan untuk Susi. Luar biasa Mbak Susi. Luar biasa, ini dari swasta. Iya. Tahu. Bahkan soal hilirisasi sempat diajak ya Gus ya. Sempat ada yang ngajak main tuh ke tempat hilirisasi katanya Gus. Siap opung. Kita ke bagian sini. Oke. Tadi saya dapat kabar ada kawan difabel ya, Zen ya. Ada kawan difabel. Oh ya, ada dari difabel Gus yang ingin izin bertanya. Oh ya, mungkin dari situ aja. Dari sini aja. Oke. Saya izin boleh diinin mikrofon? Di itu. Kita ke sana aja mic-nya. Ya. Tes. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aden Ahmad ME, saya adalah aktivis HAM disabilitas Indonesia. Ya, di era kontestasi pemilu ini, saya termasuk koordinator disabilitas Bandung Raya Dukung Amin. Kemarin saya hadir di Tegalega dengan Pak Anies. Oke, Gus, pertanyaannya gini, ya, kalau Paslon 1 Gus Amin terpilih kun fayakunnya, mudah-mudahan. Nah, saya ingin menanyakan, ini kan tujuan pembangunan berkelanjutan TPB atau Sustainable Development Goal di era dekade 2000 sampai 2030 adalah inklusivitas. Sehingga tidak ada lagi no one left behind. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah program kerja apa di 100 hari pertama pasangan Paslon Amin untuk memberi kepada disabilitas Indonesia. Terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Imin. Terima kasih, Mas siapa tadi? Aden. Aden Gus. Terima kasih Mas Aden. Prinsip SDGs ya. Pembangunan yang berkelanjutan memang harus inklusif, tidak ada satupun yang ditinggalkan. Terutama ada 4 kelompok rentan. Disabilitas, anak-anak, perempuan, dan orang tua. Kalau 4 ini, difabel, anak-anak, perempuan, orang tua. Kalau ditanyakan kepada saya, maka 4 ini harus menjadi keseriusan, afirmasi sekaligus implementasi dari seluruh undang-undang yang ada. Sebetulnya undang-undangnya sudah ada kan undang-undang itu. Tapi kenapa nggak diimplementasikan itu loh anehnya di situ. Maka begitu 100 hari pertama insya Allah kita cek dan langsung kita implementasikan undang-undang yang memiliki inklusif terhadap disabilitas. Itu.
Karena apa? Kalau perempuan, anak-anak, difabel dan orang tua ini dapat keamanan, kenyamanan, hak yang sama, hak asasi yang sama terlaksana, maka yang lainnya otomatis akan lebih baik mendapatkan akses yang perlindungan yang sama. Ini karena itu komitmennya insya Allah Mas Aden 100 hari pertama justru 4 ini harus menjadi prioritas untuk ditangani, terutama pada hal apa? Implementasinya, baik peraturan yang harus dibuat untuk kelengkapannya maupun kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman difabel. Ini menjadi semacam apa ya? Kalau kita mau berbuat kepada seluruh rakyat Indonesia, maka dimulai dari 4 kelompok yang paling rentan ini. Dari 4 ini sudah sukses, maka yang lain akan dengan sendirinya lebih sukses lagi. Amin. Yang berikutnya terima kasih Mas Aden telah bergerak menjadi bagian dari perjuangan ini. Intinya kenapa nggak jalan? Ya karena butuh perubahan. Saatnya kita lakukan perubahan dan Anies Muhaimin siap melakukan perubahan itu. Terima kasih Kang Aden. Kebetulan sudah selesai Gus. Kebetulan sudah selesai ini. Pak Tom mungkin mau menyerahkan, izin. Mau menyerahkan bersama Gus Imin. Saya akan serahkan slepet nomix kepada Mas Aden, tapi saya minta Pak Tom yang menyerahkan kenang-kenangan ini. Silakan. Siap. Oke. Kita sudah menuntaskan sesi kita. Mohon maaf sekali teman-teman.